Ayo JJ klarifikasi. Kalau suami perempuan itu tidak melapor berarti dia suami bohong-bohongan, suami stuntman, suami plastik, suami memble, suami yang tidak berguna. Istri dipakai orang tapi dia diam-diam saja. Alasan Lady nggak mau laporin Syahnas, takutnya malah Lady yang dipenjara. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update dangdut. Update itu Lady, Randy sama Syahnas ya. Dan mungkin kayaknya ini akan jadi akhir-akhir video pengupdatean ya, karena nggak akan ada lagi update-update selanjutnya. Let's go rasa ya. Oke, langsung to the point ya, berdebah. Jadi ini adalah banyak orang yang bilang kita harusnya suruh Lady sama Randy ini ke polisi aja, selesaikan secara hukum gitu. Nah, jadi yang poin kita bahas adalah apakah bisa Lady ini menyelesaikan secara hukum? Oke, jadi menurut tayangan video yang ini, sahnya itu masuk kategori perzinahan dan ancaman hukumannya 9 bulan. nah sebenarnya perzinahan ini bisa dilaporkan oleh orang yang bersangkutan ya, karena ada undang-undang tentang perzinahan gitu. Makanya kalau kita menikah itu harus dicatat sama negara, jadi bisa dilindungi oleh negara gitu kalau ada kasus kayak gini ya gitu. Dan Lady ini ketika melaporkan Syahnas ini hukumannya bisa 9 bulan penjara guys, bisa 9 bulan penjara hukuman untuk Syahnas ini gitu. Dan juga untuk Randy-nya ya. Mereka berdua yang selingkuh gitu. Tapi ini bisa di counter attack karena yang dilakukan Lady termaksud dalam undang-undang ITE gitu. Jadi malah Lady kalau dilaporin balik sama Syahnas itu bisa kena maksimal penjara itu 6 tahun gitu. Menggunakan pasal UU ITE. Kalah dong. Jadi ini salah satu alasan mungkin kenapa Lady tidak melaporkan Syahnas ini dalam perzinahan ya. Nah, itu yang pertama. Menurut kalian, worth it nggak nih kalau Lady kasih laporan ke polisi untuk perselingkuhan ini? Nah, ini kita ambil contoh bahwa keluarga Andara ini adalah keluarga yang kaya raya, tampan, cakep, bergelimang harta, terlihat semua bahagia. Tapi ternyata ya, dunia itu memang adil nggak adil gitu. Dari kita lihat mereka keluarga yang sangat-sangat hampir sempurna gitu, itu harta, tahta, tampang gitu itu bukan menjadi suatu jaminan kebahagiaan berumah tangga gitu. Ternyata jaminannya adalah ngewe. Jadi jaminan itu adalah ngewe gitu. Apalagi yang dicari ya, tampang ada. Mereka di keluarga tampang, mereka tampangnya baik-baik dan bagus-bagus, tampan dan cantik gitu. Harta itu nggak usah ditanya gitu. Waktu, nah mereka banyak punya waktu, apalagi JJ ya, kan kerjanya di rumah nyuci sama masak, beres-beres mulu. Waktu punya banyak untuk keluarga. Nah, apa yang dicari? Ini dugaan ya, masalahnya apa sih yang dicari? Selain harta, tahta, dan juga tampanan gitu, berarti ini kan memang cewek-cewek lebih suka dan lebih tertantang dengan bad boy gitu ya. Salah satu bukti mungkin bahwa memang cewek ini tertarik dengan cowok yang lebih jos gandos. Tapi ada yang lucu ya dari pernyataan Farhat Abbas, kita coba tonton bareng-bareng ya. Ada selingkuh kita laporin juga. Oh, dia pengen kalau ada artis yang moralnya nggak bagus kita bakal laporin gitu karena tuang selingkuh gitu katanya Farhat Abbas ya. Seorang artis yang selingkuh, kemudian ngaku di podcast, kemudian mengungkapkan bahwa dia lupa kalau dia punya istri, cewek itu juga punya suami. Dia benar juga sih. Dia bilang, Randy ini ungkapin di podcast dia lupa dia punya istri sama punya suami. Saking lupanya, tato muka selingkuhannya pas dia tato, ya saya lupa saya punya istri di rumah. Yang keinget emang selingkuhannya doang lah. Itu nangkep Habib pakai aja pasal itulah. Resah ini karena kalau suami perempuan itu tidak melapor berarti dia suami bohong-bohongan, suami stuntman, suami plastik, suami memble, suami yang tidak berguna. Istri dipakai orang tapi dia diam-diam saja. Termasuk juga kalau Gila, Farhat Abbas yang ngomong ya. Dia bilang kalau si suaminya ini ya nggak ngelaporin ke polisi ya, berarti dia suami plastik, gitu. Suami nggak berguna, suami stuntman, suami memble gitu. Gila, kenapa suami plastik ya? Oh berarti kan mungkin plastik itu kerjanya dipajang gitu, jadi
mainan-mainannya dari plastik, berarti dipajang doang nih fungsinya. Nah mungkin itu kita telah omongan Farhad Abbas bener apa enggak ya? Suami plastik, suami stuntman. Nah suami stuntman adalah suami pengganti. Berarti stuntman kan biasanya menggantikan aktor-aktor ya. Nah, berarti suami stuntman ini berarti suami pengganti dong. Kalau nggak bisa dicari, ya suaminya dipakai menggantikan hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu jalan-jalan gitu mungkin ya. Ini maksudnya Farhad Abbas ya, bukan Let's Go ngomong. Let's Go mengartikan secara bodoh aja. Suami memble. Nah, suami memble. Apa maksudnya suami memble? Kita cari ya arti kata memble ya. Arti kata memble itu artinya bodoh, jelek, tidak karuan. Payah, susah, atau lagi bingung mau ngapa-ngapain. Nah, contohnya lagi memble nih, jadi nggak bisa kemana-mana. Wah, Memble, suami yang tidak berguna. suami yang tidak berguna. Tentunya berat apa sih ya? Let's Go ketawa karena omongan Farhad ya, bukan mengartikan jadi suami tidak berguna. Gitu. Dipakai orang tapi dia diam-diam saja. Nah, teman. Istri dipakai orang tapi dia diam-diam aja. Ya heran ya. Kalau Let's Go pasti udah Let's Go gebukin orangnya nih. Setuju kalau perempuannya juga katanya suami. Kalau dia tidak melaporkan, wajar-wajar aja. Kalau perlu ceraikan. Nah, pesan buat laki. Kalau dia nggak melaporkan, ya wajar-wajar aja gitu. Jadi perempuannya kayak memang di atas angin gitu ya. Lakinya artisnya, jaga burungmu. Pesan buat Rendy Kejarnet, jangan dengerin Deddy Sumargonya, dengerin nih Farhad Abbas. Nih, omongan Pak Farhad Abbas ya, denger nih. Perlu ceraikan. Nih denger ya? Pesan buat laki-lakinya artisnya, jaga burungmu. Burungmu cukup di rumahmu, jangan di rumah-rumah. Masalah dia dengan kepribadian. Jaga burungmu, Rendy Kejarnet. Burungmu cukup di rumah saja, jangan di rumah-rumah gitu. Gokil. Pak Farhad Abbas omongnya berbah bangsa tapi benar juga. Masuk logika juga. Jaga burungmu untuk di rumah aja gitu. Ngapain burung ditebar-tebar gitu. Dia akan mengawal kasus ini. Keluarga-keluarganya yang kita anggap tidak melindungi, tidak menjaga kehormatan martabat keartisan dan budaya seni Indonesia. Mau dia sultan, mau orang kaya, mau punya follower 30 juta, nggak ada pengaruh. Apalah artinya kalau punya keluarga cacat moral. Gokil, baru punya 30 juta follower nggak ada pengaruh, apalah artinya kalau dia cacat moral gitu, katanya Pak Farhad Abbas gitu. Terus kok tumben setuju? Dia ngelawak juga ya? Ini kalau disandingin sama Aldi Taher cocok nih. Nah, ini kan juga ada pernah nih kasus Dennis Cadel ya, dan dia juga pernah selingkuh sama Regi Datau gitu. Regi Datau ini suaminya Ayu Dewi, itu temannya Raffi Ahmad juga. Nah, gue ngaku karena gue udah nggak mau ada di zona itu lagi. Kalau misalkan orang nggak ngaku ya karena orang itu masih pengen ada di zona itu. Perselingkuhan itu seperti yang kalian lihat, dia juga bolak-balik kan ya. Dia memberikan pernyataan kayak gini. Pernyataannya dia bilang itu kalau ada, kenapa ada orang ngaku berselingkuh, kenapa enggak? Nah, dia bilang kalau dirinya itu ngaku berselingkuh supaya pengen lepas dari zona perselingkuhan ini. Dia udah nggak mau selingkuh lagi gitu. Jadi selingkuhan orang, jadi pelakor lagi, dia udah nggak mau. Makanya dia ngaku supaya kasih efek jerah buat dirinya. Nah, kalau ada orang yang nggak ngaku dia berselingkuh, berarti dia masih pengen di zona itu. Nah, jadi kan Rendy ini, ya kita kasih 1 poin buat Rendy, walaupun minus poinnya banyak ya. Dia ngaku berarti dia, tanda kutip, ada usahanya untuk memperbaiki diri dan pengen keluar dari zona selingkuh tersebut gitu. Nah, tapi Syahnas ini tidak ada pengakuan dari dirinya dan tidak mau klarifikasi dan tidak mau minta maaf juga. Waduh, ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman, kalau salah minta maaf, jangan kayak si Nana ini ya. Bahwa apakah dia masih pengen ada di zona perselingkuhan ini? Nah, takut-takutnya kan gila, hari ini aku ketahuan, di kemudian hari aku akan menjadi lebih jago dalam berselingkuh supaya tidak ketahuan lagi. Nah, takutnya seperti itu. Udah selesai urusan lu sama? Udah selesai. Oke. Berarti fokus lu ke keluarga semuanya sekarang. Ya. Pertanyaannya kan, dari mana dia tahu udah selesai? Berarti apakah ada cecetan setelah ketahuan ini? Pasti ada cecetan. Suamiku, istriku, kita udah ketahuan, kita sebaiknya sudahi perselingkuhan ini karena kita sudah ketahuan. Sayang banget ya kita sudah ketahuan, coba nggak ketahuan, lanjut terus gitu. Nah, berarti kan masih ada detik-detik terakhir itu, masih ada komunikasi antara Rendy dan Nanas untuk berdiskusi masalah ini. Masalah udah selesai atau enggak. Nah, menurut Let's Go, kemungkinan Nanasnya ini yang menyelesaikan hubungan ini ya, karena logika kita kan
Randy ini kayak bucin banget sama Nanas gitu. Berarti Nanas ini yang emang udah Ren, aku nggak mau lagi, aku mau fokus sama suamiku aja yang ganteng. Aku bakal upload foto-foto story-story bahagia. Keluarga kamu nggak bisa upload story bahagia ya? Nggak tahu ya. Jadi makanya Randy nyerah dia. Akhirnya dia bilang udah selesai sama selingkuhannya gitu. Ini dari tayangan video yang tadi banyak banget ini yang komen gitu. Selesai nanti Nanas hubungin lagi. Nah, selesai hubungannya tapi gimana dengan perasaannya? Tak segampang itu ku mencari pengganti tatomu. Udah selesai, ntar chattingan lewat Shopee sama Tokopedia. Oh bener juga. Takut-takutnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ini punya inspirasi. Wah, kita juga harus seperti Gojek ini supaya meningkatkan para pelanggan kita. Kita akan buat fitur-fitur chat seperti Gojek untuk dipakai selingkuh. Nah, siapa tahu di chat Randy main Shopee ternyata ada chatannya. Nah, ini ide-ide bagi startup. Dan juga ada yang bilang kata Randy dia bikin tato muka Jablay karena si Jablay dianggap sebagai obat. Nah, Rizky udah pernah bahas nih video kemarin, tonton ya. Tapi kalau kata gue mah ini bukan obat, Ren. Kalau kata gue ini mah racun. Coba lihat efek dari racun yang ada di badan. Istri tersakiti, rumah tangga hancur, mental anak terganggu. Sedangkan si racun tetap netral. Baik-baik saja. Hahaha menikmati sama gengnya. Randy, ganteng doang, tapi blow on. Nyanteng doang. Yang bilang ya, bukan saya. Farhad Abbas apakah akan mengawal kasus ini? Dengan mengatakan JJ suami apa tadi? Plastik, stuntman, sama Mimble, sama apa tadi ya? Lupa lah gitu. Apakah JJ tidak akan diam aja dia kataan seperti itu oleh Farhad Abbas? Nah, kita tunggu aja kelanjutan kasusnya ya. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klip memiliki tapi tetap sopan.